Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Tentu baik ya, tentu sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tematika peduli terhadap makhluk hidup. Tema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 6. Masih semangat ya? Nah, kita pelajari lebih lanjut. Masih ingat bagaimana menurut pertanyaan yang baik untuk wawancara? Siapa yang masih ingat? Apa itu wawancara? Wawancara atau interview adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Orang yang ditanya atau memberikan informasi itu disebut narasumber. Orang yang bertanya itu disebut namanya pewawancara. Ciri pertanyaan yang baik dalam wawancara adalah sebagai berikut. 1. Sesuai dengan topik. Yang kedua, jawabannya bukan ya atau tidak. Jawabannya luas ya, dengan alasan yang tepat ya. 3. Antar pertanyaan berkesinambungan. Jadi pertanyaannya itu berkesinambungan, saling nyambung. Nah, ya. Kemudian nomor 4. Menggali lebih banyak informasi. Semakin bertanya agar informasinya lebih jelas. Kemudian nomor 5. Bahasa yang benar. Yang itu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak bahasa yang ya boleh santai, namun sesuai dengan kaidah yang baik. Nomor 6. Pertanyaan fokus atau tepat sasaran. Yaitu pertanyaannya fokus. Jadi tidak kemana-mana. Ya. Pada intinya. 7. Diawali dengan kalimat tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut, baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun setelah melakukan wawancara. Ayo kita lihat hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan. Sebelum melakukan wawancara. 1. Buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Berarti membuat janji dulu, misalnya datang ke rumahnya atau WA atau telepon, ditanya dulu narasumber tersebut mau atau tidak dimintai keterangan atau informasi ya. Kalau bersedia ya dilanjutkan, namun kalau tidak bersedia cari narasumber yang lain. Kemudian yang kedua yaitu tunjukkan kesan yang baik. Misalnya datang tepat waktu. Nah, kamu jangan terlambat ya. Datang harus tepat waktu. Kemudian yang ketiga, berpakaian yang sopan. Yang keempat yaitu berbicara dan bersikap sopan. Jadi tidak seenaknya sendiri, ya, tidak tertawa-tawa sendiri atau terlalu kurang formal. Ya boleh tidak formal, namun lebih sopan, berbicara yang halus, ya. Kemudian nomor 5, menyiapkan daftar pertanyaan dengan pokok permasalahan. Jadi sebelum kamu membuat janji dengan pewawancara dengan narasumber tersebut, kamu membuat daftar pertanyaan dulu. Nah, apa saja yang perlu kamu tanyakan? Nah, kalau sudah siap, berarti membuat janji tersebut ya. Kemudian nomor 6, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketujuh yaitu berlatih agar tidak terlalu selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Jadi kamu ketika sudah membuat pertanyaan, itu kamu hafalkan dulu.
kira-kira hal-hal apa yang ingin kamu tanyakan, sehingga kamu tidak perlu selalu melihat catatanmu. Bisa ya? Nanti dicoba ya untuk latihan melakukan wawancara. Ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama yaitu perkenalkan diri sebelum melakukan wawancara. Jadi menyebutkan namamu kepada narasumber agar lebih kenal ya. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan wawancara, untuk apa kamu wawancara tersebut. Nah, buat sekolah atau pengen tahu sesuatu informasi tentang itu ya. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Misalnya bertanya kabar, kegiatannya sibuk apa saja. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan ringan ya. Kemudian yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan kegemaran. Nah, ini juga bisa menanyakan kegemaran ya. Kemudian yang kelima, yaitu jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Yang 6, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Jadi menyebut nama narasumbernya secara lengkap, bukan panggilan saja ya. Kemudian nomor 7, bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam suara saat melakukan wawancara. Jadi ketika kamu sedang membuat pertanyaan tersebut, jawabannya itu bisa kamu tulis, kamu catat di buku tersebut. Jadi kamu kalau hanya ingat saja, nanti sampai rumah lupa. Nah, kalau dicatat kamu bisa ingat. Kalau lebih mudah yaitu menggunakan alat perekam suara. Itu lebih ringan, jadi kamu bisa dengarkan kembali ketika kamu melakukan wawancara tersebut. Nomor 8, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara sama. Jadi dengarkan dulu informasi apa saja yang diberikan oleh narasumber. Kemudian kamu juga harus dalam memperhatikan tersebut sambil mencatat bila itu kamu melakukan dengan catatan ya. Atau kalau merekam ya tinggal kamu merekam saja. Kemudian nomor 9, hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Ya, jadi tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan orang lain juga tidak baik itu ya. Kemudian nomor 10, hindari meminta mengulang jawaban dari narasumber. Jadi kamu harus benar-benar memperhatikan jawaban dari narasumber agar narasumber tidak mengulang jawaban tersebut. 11, yaitu hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Nah, to the point aja, langsung saja, intinya bertanya. Tidak usah kesana kemari, jadi membingungkan. 12, hormati petunjuk narasumber. Nah, jadi petunjuk narasumber apa saja, kamu harus memperhatikan dan hormati petunjuknya. Kemudian nomor 13, hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Yang 14, yaitu mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Berarti jawaban dari narasumber diambil intinya saja dan disimpulkan dari jawaban narasumber tersebut. Dan ini hal-hal yang harus diperhatikan ketika setelah melakukan wawancara. 1, mohon diri, berarti pamit ya. Kemudian setelah pamit, mengucapkan terima kasih atas informasi yang sudah diberikan oleh narasumber. Yang ketiga, sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Itu yang perlu disampaikan setelah wawancara. Nah, tadi kalian sudah belajar tentang wawancara. Apa itu arti wawancara, kemudian apa yang disebut dengan narasumber, apa yang disebut dengan pewawancara,
Narasumber adalah orang yang memberikan informasi. Kemudian wawancara adalah orang yang bertanya atau mencari informasi tersebut. Dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang baik, yang tepat, bagaimana unsur-unsurnya. Kemudian tadi hal-hal yang harus diperhatikan ketika sebelum wawancara, ketika wawancara, dan sesudah wawancara. Sudah paham anak-anak? Dalam pembelajaran tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 6. Nah, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Bila ada kurang lebih kata yang kurang tepat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.